ini aku mau sharing nih sama teman-teman semuanya terkait bagaimana sih kita cara memilih perguruan tinggi penerima dalam mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi sebelumnya aku adalah peserta PMM 3 yang saat ini aku memilih Kota Makassar sebagai tempat aku berkuliah gitu. Jadi ada beberapa tips dari aku yang mungkin bisa kalian gunakan agar nantinya kalian tidak salah nih dalam memilih perguruan tinggi. Yaitu yang pertama, kalian harus memastikan bahwa perguruan tinggi yang kalian pilih itu berbeda pulaunya dengan perguruan tinggi yang saat ini kalian tempati. Dan yang kedua adalah juga memastikan bahwa perguruan tinggi tersebut tidak berlokasi sesuai dengan domisili KTP kalian. Jadi kalau KTP kalian berdomisili di Pulau Jawa dan kalian berkuliah di Pulau Kalimantan, kalian tidak bisa nih memilih kedua pulau tersebut, sehingga kalian harus memilih pulau di luar dua pulau tersebut. Terus kalau kalian sama-sama nih domisili di KTP di Pulau Jawa, terus kuliah di Pulau Jawa, kalian harus memilih pulau di luar Pulau Jawa, karena PMM ini kan bertujuan untuk kita bisa saling bertukar budaya gitu. Jadi pastikan bahwa pulau yang berada di PT kalian sekarang, perguruan tinggi kalian sekarang, dan sesuai dengan domisili itu berbeda dengan PT penerima yang akan kalian tuju. Yang kedua, tips yang kedua yaitu kalian harus memastikan terlebih dahulu apakah mata kuliah yang kalian ambil itu tersedia di PT penerima, karena ini berkaitan dengan konversi ya teman-teman. Jadi ada beberapa kampus yang ada nih di kampus kalian ada mata kuliah ini, ternyata di kampus tujuan. Nah, jadi kalian tuh harus memastikan apakah mata kuliah di PT kalian itu tersedia di PT penerima kalian. Nah, gimana sih caranya melihat tawaran mata kuliah yang ada? Nah, kalian bisa melihat laman PMM ya teman-teman. Di situ tersedia beberapa kampus yang menjadi PT penerima. Nah, di situ ada beberapa mata kuliah yang ditawarkan seperti itu. Tapi ada beberapa kasus juga yang saat aku jalani ini ada gitu kasusnya seperti apa. Jadi di laman PMM itu mata kuliahnya itu tersedia, tapi ternyata ketika aku udah sampai di kampus tujuan ini mata kuliahnya nggak ada. Terus di laman PMM ini mata kuliahnya itu nggak ada, ternyata ketika aku udah sampai di kampus tujuan itu ada nih mata kuliahnya. Nah, gimana caranya? Kalian bisa menanyakan beberapa mungkin alumni dari PMM sebelumnya yang mungkin berkuliah di PT tersebut. Ketika kalian sudah bertanya nih pada alumni PMM sebelumnya, memang tidak bisa dipastikan karena terkadang ada beberapa perubahan kurikulum ya teman-teman, tapi setidaknya kalian tuh ada gambaran, oh ternyata seperti ini nih di kampus penerima, seperti itu. Nah, kalian juga bisa memastikan, biasanya ada PIC ya, PIC dari kampus penerima masing-masing. Nah, itu juga bisa nih kalian menanyakan mungkin di situ gitu, kalian menanyakan bagaimana sih. Tapi biasanya kasus seperti itu tuh kalau di aku di kampus penerima aku waktu itu kita baru bisa terhubung di PIC itu ketika kita sudah dinyatakan diterima di kampus tersebut. Jadi kalian bisa menanyakan pada alumni sebelumnya, setidaknya kalian ada gambaran. Nah, kemudian tidak hanya itu aja teman-teman, kalian juga bisa berdiskusi. Nah, jadi kalian harus berdiskusi dengan Kaprodi terkait mata kuliah yang akan kalian ambil, karena kalian nggak bisa sembarangan untuk mengambil perguruan tinggi penerima, apalagi kalau ada perbedaan nama mata kuliah ya. Seperti contohnya di kampus aku nih ada namanya mata kuliah psikologi klinis, itu ada 3 SKS di kampus asal aku. Ternyata di kampus penerima aku tuh 5 SKS. Nah, ternyata yang bisa dikonversi itu sama, kembali lagi ke PT asal kita, yaitu 3 SKS gitu. Jadi dua SKS ini secara tidak langsung itu tidak diakui di kampus asal, tapi nilai tersebut bisa dikonversi. Nah, tapi ada juga kampus yang contohnya ada mata kuliah A nih. Nah, mata kuliah A di kampus asal kita itu ada 5 SKS. Ternyata di kampus penerima itu cuma 2 SKS. Nah, ada beberapa kampus yang tidak mau mengkonversi nilai tersebut karena jumlah SKS yang berbeda. Nah, kalian harus menanyakan terlebih dahulu kepada pihak kampus. Jadi kalian harus memastikan kepada pihak kampus apakah mata-mata kuliah tersebut yang rencana kalian ambil di kampus penerima itu bisa dikonversi nilainya. Nah, terus kemudian
kan kita ikut PMM ini bisa ya kita lintas jurusan juga. Nah kalian juga harus sampaikan kepada pihak Kaprodi, Bapak Ibu ini ada mata kuliah yang sama di jurusan ini, tapi jurusan ini berbeda dengan jurusan kalian. Contohnya kalian ada di jurusan sosiologi, terus lintas jurusan nih ketika kalian ikut PMN di psikologi, tapi mata kuliah ini sama. Nah kalian harus sampaikan juga ada perbedaan jurusan, tapi untuk CPL, CPMK-nya ketika saya melihat di laman PMM ini sama dengan di kampus asal seperti itu. Karena ada beberapa temen aku itu yang nggak mau nih pihak kampusnya ini memberikan izin apabila mahasiswanya ini walaupun dengan nama mata kuliah yang sama, CPMK-nya sama, nama mata kuliahnya sama, tapi karena jurusan ininya berbeda, pihak kampus asalnya tidak memberikan izin atau tidak menyetujui mahasiswa tersebut untuk mengambil mata kuliah itu di jurusan tersebut. Jadi harus jurusannya sama. Terus kemudian ada nilai konversi, yaitu di modul Nusantara yang nantinya dikonversi di KKN. Nah ada juga yang kampus asal itu tidak mau mengkonversi nilai KKN ini. Jadi nilai modul Nusantara mereka tidak mau karena mereka beranggapan bahwa modul Nusantara ini berbeda dengan CPL CPMK pada KKN di kampus asal. Nah, kalian juga harus sering-sering berdiskusi dengan Kaprodi apakah bisa atau tidak gitu. Terus kemudian sistem pembelajaran di kampus, tujuan kalian tuh seperti apa. Nah jadi kalian juga harus berdiskusi dengan alumni PMM untuk sharing-sharing sistem pembelajaran di kampus, tujuan kalian, biar nantinya tuh kalian gak kaget gitu, oh ternyata sistem pembelajarannya kayak gini nih di sini. Jangan hanya kita berpikir terkait yang penting aku daftar dulu, yang penting aku tes, aku seleksi, aku terima. Itu menurut aku kayak kurang gitu ya teman-teman, karena kita nggak tahu nanti ke depan tuh seperti apa. Memang setiap masalah tuh ada jalan keluar, tapi kadang jalan keluarnya pun kita harus mengalah gitu kan. Nggak enak ya kita udah kuliah di sana, kita udah memilih PT tujuan, ternyata kita nggak bisa konversi nilai kita gitu. Itu yang membuat kita nantinya mungkin akan telat nih untuk kelulusan dan sebagainya. Mungkin itu aja teman-teman tips dari aku yang mungkin aku bisa share sama kalian semuanya dari pengalaman-pengalaman aku yang udah aku jalani sebelumnya. Semoga bisa membantu kalian semua dalam memilih PT penerima. Mungkin dari teman-teman yang mau menanyakan terkait pertukaran mahasiswa Merdeka ini bisa banget DM di Instagram aku terbuka banget buat teman-teman yang mau berdiskusi ataupun tanya seputar pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you, bye.